Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nural Mazizia, NPM 1911100364, jurusan PGMI Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, akan membacakan materi tentang sholat. Apa sih itu sholat? Sholat merupakan salah satu kewajiban bagi kaum muslimin yang sudah baligh berakal dan harus dikerjakan bagi seorang mukmin dalam keadaan bagaimanapun. Sholat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Sholat wajib yang harus dikerjakan dalam semalam sebanyak 5 kali dan berjumlah 17 rakaat. Syarat wajib sholat: yang pertama beragama Islam, yang kedua baligh, yang ketiga akli atau berakal sehat, yang keempat tamyiz. Apa itu tamyiz? Tamyiz atau mamayus di sini dimaksud usia yang mulai bisa membedakan yang baik dan yang benar dan yang salah, serta yang halal dan yang haram. Syarat sah sholat: yang pertama ada raf'ul hadas. Raf'ul hadas yaitu menghilangkan hadas atau suci dari hadas kecil maupun besar. Ini dikenal dengan wudhu. Yang kedua ada suci badan, tempat, dan pakaian. Bersih dari najis ini mewajibkan mengeluarkan najis dari 3 hal. Yang pertama dari tubuh seseorang, yang kedua dari pakaian seseorang, dan yang ketiga dari tempat sholat. Yang ketiga ada sitrul aurah atau menutup aurat. Para ahli ilmu sepakat batalnya sholat bagi orang telanjang sedangkan dia mampu untuk menutupi auratnya. Batas aurat bagi laki-laki adalah dari pusar sampai lutut, sedangkan bagi wanita seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali wajahnya. 4. Masuk waktu sholat. Adapun ketentuan waktu-waktu sholat fardu sebagai berikut. Waktu sholat zuhur dimulai dari tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit ke arah barat dan berakhir ketika bayangan suatu benda menyamai ukuran panjangnya dengan benda tersebut. B. Waktu sholat asar dimulai ketika bayangan dari suatu benda melebihi ukuran panjang dari benda tersebut dan berakhir ketika matahari terbenam. C. Waktu sholat maghrib berawal ketika matahari terbenam dan berakhir dengan hilangnya sinar merah yang muncul setelah matahari terbenam. D. Waktu sholat isya diawali dengan hilangnya sinar merah yang muncul setelah matahari terbenam dan berakhir dengan terbitnya fajar shadiq. E. Waktu sholat subuh dimulai dari timbulnya fajar shadiq dan berakhir dengan terbitnya matahari. 5. Menghadap kiblat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran tentang anjuran menghadap kiblat ketika sholat pada surat Al-Baqarah ayat 144. D. Rukun sholat. Rukun ialah perkara-perkara yang wajib dilakukan dalam suatu ibadah. Adapun rukun sholat sebagai berikut. 1. Berdiri bila mampu. Disyaratkan harus berdiri dengan punggung tegak lurus. Jika ia tidak berdiri tegak dan hanya bisa berdiri seperti orang ruku, maka menurut qaul sahih ia boleh berdiri seperti itu. 2. Niat. Jika sholat fardu, wajib menentukan jenis sholat, semisal zuhur atau asar. Juga wajib niat fardu harus menyadarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Takbiratul ihram. Keadaan telapak tangan ketika melakukan takbiratul ihram yaitu dengan membentangkan tangan secara sempurna dan tidak menggenggam. Jari tangan tidak terlalu lebar ataupun terlalu rapat. 4. Membaca surat Al-Fatihah. Dalam setiap rakaat, seseorang wajib membaca surat Al-Fatihah. 5. Ruku dengan tu'maninah. Ruku harus dilakukan dengan tu'maninah, yakni sekira gerakan bangun dari ruku sudah terpisah dari gerakan turun menuju ruku. 6. I'tidal dengan tu'maninah. I'tidal yakni bangun dari ruku dengan cara berdiri tegak secara tu'maninah dan tidak berniat selain i'tidal. 7.
Ketujuh, sujud dengan tumakninah. Standar minimal sujud ialah dengan cara dahi menempel pada lantai tempat sholat. Yang kedelapan, duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Dilakukan dengan takbir, duduk secara iftirasy atau duduk model tahajud awal, serta meletakkan tangan dekat dengan kedua lutut dan jari-jari tangan dibuka serta mengarah ke kiblat. 9. Duduk tasyahud akhir. Di rakaat terakhir sholat, setiap orang harus melakukan duduk tasyahud akhir sebelum salam. Ke-10. Membaca tasyahud akhir. Tasyahud akhir dilakukan dengan duduk secara tawaru, yakni sama seperti iftirasy, namun dengan mengeluarkan kaki kiri pada bagian bawah kaki kanan, serta menempelkan pantat ke lantai. Ke-11. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Membaca sholawat pada tasyahud akhir hukumnya wajib, sedangkan pada tasyahud awal hukumnya sunnah. Sedangkan pula membaca sholawat atas keluarga Nabi Muhammad SAW hanya disunahkan pada tasyahud akhir. 12. Salam. Salam dilakukan sebanyak 2 kali. Yang pertama sambil menoleh ke kanan sehingga pipi kanan terlihat dari belakang, dan kedua sambil menoleh ke kiri sehingga pipi kiri juga terlihat dari belakang. Ke-13. Tertib. Mengerjakan rukun sholat sesuai dengan urutannya, tanpa mendahulukan yang satu atas lainnya. F. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang membatalkan sholat di sini ada 9. Yang pertama, berbicara dengan kalam atau ucapan. Yang kedua, perbuatan yang banyak. Maksud perbuatan yang banyak itu yang gerakannya banyak. Yang kedua, berturut-turut. Dan yang ketiga itu dilakukan bukan dalam keadaan darurat. Yang ketiga, hadas. Yang keempat, terkena najis. Yang kelima, terbukanya aurat. Yang keenam, meninggalkan rukun. Yang ketujuh, berubah niat. Yang kedelapan, makanan minum. Yang kesembilan, murtad. Waktu yang dilarang untuk sholat. Yang pertama itu ada terbitnya matahari. Waktu haram sholat yang pertama ini dimulai sejak terbitnya matahari sampai dengan meninggi sekira ukuran tombak. Yang kedua, waktu istimewa, sampai dengan tergelincirnya matahari selain hari Jumat. Waktu istimewa adalah di mana posisi matahari tepat di atas kepala. Ketiga, ketika matahari berwarna kuning-kuning sampai dengan tenggelam. 4. Setelah melakukan sholat subuh sampai terbitnya matahari. Keharaman pada waktu ini berlaku bagi orang yang melakukan sholat subuh secara adaan atau pada tepat waktunya. Yang kelima, setelah melakukan sholat asar sampai dengan tenggelamnya matahari. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.